mempresentasikan tentang kepadatan dan kesesakan. Definisi kepadatan menurut Yuda dan Kristi 2005, kepadatan didefinisikan sebagai suatu kondisi fisik terkait dengan keterbatasan spasial yang disebabkan oleh banyaknya jumlah individu dalam satu unit ruang seperti per meter, per ruangan, atau per tempat tinggal. Nah, seperti ilustrasi, jika kita disuruh kedua orang tua kita atau diajak kedua orang tua kita untuk menghadiri resepsi pernikahan yang sebelumnya belum kita hadiri, dan di sana pasti kita akan menjumpai orang-orang yang sebelumnya belum pernah kita kenal. Pasti kita akan lebih merasa bosan karena tidak ada teman untuk berbicara. Sedangkan berbeda lagi dengan jika kita menghadiri reuni alumni, pasti di sana sudah banyak yang kita kenal dan pasti kita akan lebih nyaman dan waktu yang kita habiskan akan jauh lebih singkat. Meskipun acara pernikahan dan acara menghadiri alumni tersebut sama-sama di waktu dan tempat yang sama atau yang kurang lebih sama, tetapi yang beda adalah manusianya yang hadir di ruangan tersebut. Pemaknaannya yang berbeda antara dua bentuk pertemuan tersebut. Pemaknaan yang membuat orang tidak nyaman dalam pertemuan tersebut adalah penghayatan kepadatan. Penghayatan kepadatan itu kayak kita memaknakan kerumunan orang itu sebagai sesuatu yang menyenangkan atau tidak untuk diri kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesesakan. Apa sih definisi kesesakan itu? Nah, menurut Sarwono 1992, kesesakan adalah persepsi terhadap kepadatan dalam artian jumlah manusia di dalam satu ruangan tersebut. Nah, karena kesesakan adalah persepsi manusia, maka kesesakan itu bersifat subjektif. Nah, seperti contoh dalam suatu ruangan, ruangan tersebut itu hanya bisa maksimal diisi oleh 100 orang. Nah, kalau kesesakan ini ya ada individu A sama individu B. Nah, individu A itu menurut persepsi dia bahwa dalam satu ruangan tersebut kalau semisal diisi hanya 80 anak itu sudah merasa sesak, sudah sangat merasa sesak. Nah, yang individu B ini menurut persepsi dia dalam satu ruangan yang maksimal diisi 100 anak tersebut, itu menurut dia keadaan sesak itu apabila satu ruangan tersebut diisi 90 anak. Nah, maka kesesakan itu bersifat subjektif tergantung dari persepsi individu dan kondisi psikologis individu tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang kepadatan dan kesesakan. Terus apa sih perbedaan dari kepadatan dan kesesakan itu sendiri? Nah, kalau kepadatan itu dia bersifat mutlak. Jadi kepadatan itu bisa terkumpul dalam suatu ruangan tersebut. Nah, kalau kesesakan itu persepsi masing-masing individu dan sifatnya subjektif. Di sini kita lanjut ya, aspek kesesakan. Nah, menurut Stokes dan Sandrom dalam Suriah 2007, kesesakan memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah situasional, kedua emosional, ketiga perilaku. Pertama, aspek situasional. Aspek situasional didasarkan pada situasi tertentu yang banyak orang yang saling berdekatan dalam jarak yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan gangguan secara fisik dan ketidaknyamanan. Tujuan yang terlambat oleh kehadiran orang-orang yang terlalu banyak, ruangan yang menjadi semakin sempit karena kehadiran orang baru atau kehabisan ide. Contohnya kalau misalnya kita kayak orang-orang dari kampung pindah ke ibu kota untuk mencari pekerjaan,
di ibu kota otomatis kan semakin sesak ya banyak orang, jadi itu menimbulkan kesesakan. Kedua adalah emosional. Aspek emosional menunjuk pada perasaan yang berkaitan dengan kesesakan yang dialami. Biasanya ada perasaan negatif pada orang lain maupun pada situasi yang dihadapi. Perasaan yang positif dalam kesesakan tidak dapat dipungkiri, namun perasaan ini hanya terjadi jika individu berhasil menangani rasa sesak dengan strategi penanggulangan masalah yang digunakan. Jadi misalnya dalam emosional ini, misalnya kita dalam satu ruangan dengan orang yang tidak kita sukai. Nah, jadi kita akan timbul kesesakan seperti itu. Soalnya tidak ada ketidaknyamanan. Terus ketiga adalah aspek perilaku. Kesesakan menimbulkan respon yang jelas sehingga samar seperti mengeluh, menghentikan kegiatan dan meninggalkan ruang, tetap bertahan namun berusaha mengurangi rasa sesak yang timbul, menghindari kontak mata, beradaptasi sehingga menarik diri dari interaksi sosial. Di sini tuh aspek perilakunya misalnya kita kayak mengeluh dalam kondisi yang ruangan yang tidak enak, kita mengeluh, jadi itu akan menimbulkan kesesakan. Sudah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan. Yang pertama ada natalitas, yang kedua ada mortalitas, yang ketiga ada imigrasi, dan yang keempat ada emigrasi. Nah, yang pertama yaitu natalitas. Apa sih natalitas itu? Natalitas merupakan jumlah penduduk yang cenderung bertambah dari waktu ke waktu. Nah, hal ini terjadi karena kelahiran pada daerah tersebut. Nah, natalitas ini juga bisa disebut kelahiran. Jadi pada faktor yang pertama ini pasti dapat mempengaruhi sebuah lingkungan, khususnya dalam sektor kepadatannya. Semakin banyak di dalam daerah tersebut mengalami natalitas atau kelahiran-kelahiran yang lain, maka akan bertambah padat suatu daerah atau lingkungan ruang tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua ada mortalitas, berbanding terbalik dengan natalitas. Mortalitas bisa juga disebut dengan kematian. Faktor yang dapat menambah jumlah angka mortalitas diantaranya adalah peperangan dan wabah penyakit, kriminalitas dan bencana alam. Tentunya mortalitas ini berbanding terbalik dengan natalitas dan juga termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan. Nah, namun dalam mortalitas ini semakin banyak kematian dalam suatu ruangan atau daerah, maka semakin banyak space, semakin banyak ruang dalam suatu lingkup dan mempengaruhi kepadatan dalam daerah tersebut. Nah, yang ketiga ada imigrasi. Seperti yang kita ketahui, imigrasi yaitu penduduk dari negara lain yang datang ke negara kita atau ke ruang lingkup kita. Nah, hal tersebut pasti berpengaruh terhadap kepadatan. Semakin banyak imigran, semakin banyak terjadi imigrasi dari penduduk luar negeri ke negeri kita sendiri. Hal tersebut akan menambah kepadatan ruang lingkup atau daerah di sekitar kita. Nah, yang terakhir ada emigrasi. Berbanding terbalik juga dengan imigrasi. Kita ketahui emigrasi merupakan perpindahan penduduk negara kita ke negara yang lain. Hal tersebut mempengaruhi kepadatan daerah kita, mempengaruhi dalam segi semakin banyak space juga, semakin banyak ruang, semakin tidak padatlah daerah yang kita huni tersebut gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti TKI. Jadi teman-teman masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk bekerja atau yang lain-lain dan bertempat tinggal di luar negeri, hal tersebut juga mempengaruhi sebuah kepadatan dalam masyarakat seperti itu. Ya, di sini saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesesakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesesakan di sini ada 3 faktor. Pertama, faktor individu, dan yang kedua faktor sosial, dan yang terakhir faktor fisik.
faktor individu itu meliputi kepribadian, berafiliasi, harapan atau prasangka, dan perilaku. Jadi ada 4, meliputi 4 dalam faktor individu. Yang pertama kepribadian. Maksud kepribadian di sini bukan mengenai kepribadian individunya, tapi di mana dia bisa mengontrol diri ketika dia berada di suatu tempat yang menurut dia tempat tersebut sesak. Ketika dia tidak bisa mengontrol diri, dia akan mengalami stres. Nah, bagaimana supaya dia tidak mengalami stres? Jadi individu harus mengontrol dirinya terhadap suatu tempat yang mengalami sebuah kesesakan. Nah, dan yang kedua bersosialisasi. Maksud sosialisasi di sini orang yang bersosialisasi di suatu tempat yang sesat, dia akan lebih tinggi toleransinya daripada orang yang tidak melakukan sosialisasi atau berafiliasi dengan lingkungan yang sesat. Nah, jadi maksud bersosialisasi di sini, jika kita berinteraksi dalam suatu tempat yang mengalami kesesakan, kita tidak akan merasakan sebuah kesesakan tersebut. Beda dengan orang yang tidak melakukan sosialisasi, intinya seperti itu. Dan yang ketiga harapan atau prasangka. Jadi maksudnya ketika kita memiliki prasangka, contoh nih, kita ambil contoh langsung di suatu kelas, kita ingin memiliki teman baru yang banyak. Ketika teman baru yang banyak itu datang, otomatis sebuah tempat tersebut akan semakin banyak dan tempat tersebut akan semakin sesak atau padat. Dan kita tidak akan merasakan kesesakan tersebut karena kita sudah memiliki prasangka bahwasanya kita membutuhkan teman banyak dan teman tersebut banyak, pada aslinya teman tersebut banyak yang datang dan kita tidak akan mengalami kesesakan tersebut. Beda dengan orang yang memiliki prasangka, dia tidak ingin memiliki teman yang banyak. Nah, tiba-tiba dia memiliki sebuah teman yang banyak di ruangan yang dia miliki, dia akan mengalami sebuah kesesakan. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir sebuah perilaku. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kesesakan menimbulkan respon yang jelas dan sama. Nah, contoh seperti perilaku dalam sebuah kesesakan ini, individu akan melakukan sebuah mengeluh, terus menarik diri dari interaksi sosial, menghindar dari tempat yang sesak atau keluar dari sebuah tempat atau ruangan yang sesak. Nah, itu faktor individu. Kita lanjut ke faktor sosial. Di faktor sosial di sini ada 2, teman-teman. Antara ini ada 2. Yang pertama kehadiran dan tingkah laku, dan yang ketiga kualitas hubungan antar individu. Jadi kehadiran dan tingkah laku di sini maksudnya bukan kehadiran individunya, melainkan kehadiran tingkah laku dari orang lain atau individu yang ada di dekatnya. Intinya seperti itu, yang kehadiran dan tingkah laku. Dan yang kedua kualitas hubungan. Nah, kualitas hubungan ini kualitas hubungan di antara individu. Maksud kualitas di sini kita bukan mengenai kualitas hubungan kita, tapi bagaimana kita berbagi ruangan. Contoh di sebuah ruangan kelasnya, di kelas kita kan lumayan nih padat di kelas kita mahasiswanya. Nah, ketika kita berbagi ruangan dengan teman-teman dengan antar individu, kita tidak akan merasakan sebuah kesesakan dalam ruangan tersebut. Itu faktor sosial. Kita lanjut ke faktor fisik. Di faktor fisik di sini meliputi sebuah keadaan ruangan, bukan fisik individu, bukan fisik dirinya, melainkan fisik ruangan. Jadi contoh ruangan yang sempit, bangunan yang sempit, atau arsitektur bangunannya. Intinya seperti itu kalau yang faktor fisik. Mungkin itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesesakan. Ini ada dampak padatan populasi. Yang pertama, ketersediaan pangan menipis. Ketersediaan pangan menjadi salah satu dampak dari populasi. Karena pertumbuhan populasi yang semakin meningkat, membuat ketersediaan pangan menipis. Akibatnya banyak orang di beberapa wilayah tertentu mengalami gizi buruk dan kelaparan hingga berakibat pada meningkatnya angka kematian di wilayah tersebut. Yang kedua adalah tempat tinggal yang menyempit atau yang terbatas. Pertumbuhan populasi yang cepat menuntut pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang tanahnya terbatas.
Akibatnya banyak lahan pertanian yang subur dialihfungsikan menjadi pemukiman warga. Banyak hutan ditebang dengan sengaja untuk membuka lahan yang baru, sehingga tidak ada lagi tempat untuk resapan air, dan akibatnya tanah menjadi longsor dan kerusakan hutan di mana-mana. Yang ketiga adalah ketersediaan air bersih yang berkurang. Pertumbuhan populasi yang cepat juga menuntut ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kebutuhan air bersih tidak hanya untuk manusia saja, tapi juga beberapa makhluk hidup. Jika air bersih semakin lama semakin menipis, akibatnya banyak dari makhluk hidup yang mulai mati dan punah. Yang keempat ada tercemarnya lingkungan. Kepadatan populasi yang semakin berkembang membuat kebutuhan barang dan jasa meningkat dengan drastis. Banyak orang lebih memilih untuk memiliki kendaraan pribadi sendiri. Alhasil, jalanan menjadi macet dan polusi semakin meningkat. Dengan konsumsi energi yang berlebihan, membuat lingkungan menjadi tercemar. Yang terakhir ada kurangnya akses pendidikan. Banyak anak yang lebih memilih untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga daripada bersekolah karena meningkatnya kebutuhan ekonomi dan juga kurangnya sarana prasarana pendidikan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir itu ada dampak kesesakan populasi. Yang pertama itu ada dampak pada penyakit dan patologi sosial. Terus ada dampak pada tingkah laku sosial, dan yang terakhir ada dampak pada hasil usaha dan suasana hati. Yang pertama itu dampak pada penyakit dan patologi sosial, yaitu berisi tentang adanya reaksi fisiologi seperti kayak meningkatnya detak jantung dan meningkatnya tekanan darah dari orang. Terusnya ada penyakit fisik seperti psikosomatik. Psikosomatik di sini adalah gangguan pencernaan, gatal-gatal atau sebagainya yang tidak berhubungan atau tidak disebabkan oleh kelainan fisik yang diderita, dan juga dapat meningkatkan angka kematian. Terus ada patologi sosial, misalnya terjadinya kejahatan, bunuh diri, dan kenakalan pada remaja. Yang kedua ada dampak pada tingkah laku sosial, dapat meningkatkan agresivitas pada anak-anak dan orang dewasa, ataupun dapat menurunkan agresivitas dari anak dan atau orang dewasa tersebut, seperti kayak berdiam diri atau murung gitu, bila kepadatan atau kesesakan itu lebih tinggi. Terus menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan minat berkomunikasi serta bekerja sama dan berkurangnya rasa berkurangnya tingkah laku menolong terhadap sesama anggota kelompok gitu. Terus jika terlalu lama tinggal bersama orang lain dalam suatu tempat yang sesak atau padat gitu, nanti akan menimbulkan kecenderungan untuk lebih banyak melihat sisi jelek dari orang lain tersebut. Terus yang ketiga ada dampak pada hasil usaha dan suasana hati. Hasil usaha atau prestasi menurun, terutama pada pekerjaan yang menuntut hasil kerja yang kompleks dalam suatu tim atau kelompok. Yang seterusnya ada penurunan ketekunan dalam pemecahan persoalan dalam pekerjaan.
Dan yang terakhir itu ada suasana hati atau mood yang cenderung lebih murung dikarenakan kesesakan tersebut.